Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aswa dengan NIM K0025-230. Saya dari kelompok B6 dan juga saya di sini akan mempresentasikan laporan anatomi 1. Nah, di sini dari soalnya yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat. Nah, terjadi juga kaku pada otot dan tangan kanannya tuh dia sering bergetar sendiri saat sedang santai atau yang dinamakan dengan resting tremor. Kemudian dokter di sini mendiagnosis Pak Harjo itu dia menderita penyakit Parkinson, yaitu sebuah penyakit di mana neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, di sini pertanyaannya, yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Maka jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang mensusun ganglia basalis. Dan yang terakhir, substansia nigra berada di area batang otak. Maka jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Nah, yang pertama di sini adalah letak anatomis dari substansia nigra. Jadi substansia nigra itu apa? Jadi substansia nigra itu adalah kumpulan neuron berpigmen gelap. Karena di situ ada melanin yang menghasilkan dopamin. Nah, letaknya itu ada di mesencephalon atau otak bagian tengah atau disebut dengan midbrain. Nah, letak anatomis substansia nigra itu dia berada di tegmentum mesencephalon bagian ventral. Kemudian di antara tegmentum itu dia terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri bagian pedunculi cerebri. Nah, dia membentang secara bilateral kanan dan juga kiri pada bagian mesencephalon. Pada potongan mesencephalon, substansia nigra itu dia tampak seperti pita berwarna gelap yang memisahkan tegmentum dan juga crus cerebri. Nah, substansia nigra ini juga dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu adalah pars compacta. Dia banyak mengandung neurodopaminegrik yang menghasilkan dopamin. Kemudian dia berwarna gelap dan mengandung pigmen neuromelanin. Yang ketiga, dia mengalami degenerasi pada penyakit Parkinson. Kemudian dia juga ada pars reticula yang terletak di ventral terhadap pars compacta. Nah, fungsinya sebagai salah satu jalur keluaran output dari ganglia basalis. Selanjutnya, di sini substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Maka jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih penyusun dari ganglia basalis. Jadi yang pertama itu adalah apa sih ganglia basalis? Ganglia basalis itu dia merupakan sekumpulan nukleus atau substansia grisea yang dia tuh terletak di bagian hemisfer cerebri dan dia tuh fungsinya untuk perencanaan gerakan, kemudian inisiasi gerakan, kemudian pengendalian tonus otot, pembelajaran motorik, dan juga fungsi kognitif dan emosional tertentu. Nah, di sini itu ada nukleus caudatus. Letaknya dia mengikuti bentuk ventrikel lateral, terus dia terdiri dari kepala, kaput, dan juga badan, korpus, dan juga ekor cauda. Nah, fungsinya adalah untuk berperan dalam kontrol gerak sadar, terlibat dalam pembelajaran, dan juga fungsi kognitif. Selanjutnya itu ada putamen, yaitu terletak di lateral terhadap globus pallidus, dipisahkan oleh nukleus caudatus dan juga kapsula interna. Fungsinya untuk mengatur gerakan tubuh. Selanjutnya ada globus pallidus. Nah, globus pallidus ini dia tuh terdiri dari eksterna dan juga interna. Dia terletaknya ada di media terhadap putamen dan kemudian bersama putamen dia membentuk nukleus lentiformis. Nah, fungsinya tuh dia sebagai jalur output utama ganglia basalis, kemudian juga menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada corpus calcium. Nah, ini terdiri dari nukleus caudatus dan juga putamen. Selanjutnya di sini adalah penyusun truncus encephalicus. Nah, selanjutnya di sini adalah penyusun dari truncus
encephalitis atau biasa disebut sebagai batang otak. Jadi truncus encephalitis ini dia tuh bagian otak yang menghubungkan cerebrum dengan medulla spinalis. Nah, dia terletak dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama tuh mesencephalon midbrain atau otak tengah. Nah, dia terletak di paling superior di antara diencephalon dan juga pons. Nah, di sini ada struktur penting yaitu tectum, terus aqueductus cerebris, sylvii, terus ada tegmentum, ada substantia nigra dan juga curs cerebri. Nah, selanjutnya di sini ada pons. Nah, fungsi ini dia tuh terletak di antara midbrain dan juga medulla oblongata. Nah, fungsinya itu sebagai jembatan antara cerebrum dan juga cerebellum. Nah, di sini juga terdapat nukleus saraf cranialis 5, 6, 7, 8 yang mengatur pengaturan fungsi respirasi tubuh kita. Terus ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini dia bagian paling inferior bagian otak. Fungsinya adalah sebagai pusat kardiorespi, pusat respirasi, terus juga pusat muntah, batuk, bersin dan juga menelan. Di saraf cranialis ini dia berasal dari medulla, ada saraf glossopharyngeus atau saraf 9, terus vagus, saraf 11 dan juga saraf 12. Kemudian selanjutnya di sini adalah laporan anatomi 2. Untuk soalnya, Pak Joko seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badannya akhirnya menjadi lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko ini mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Pertanyaan pertama, jelaskan sistem vascularis circus arteriosus Wilcii. Yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Yang ketiga, gejala pada wajah dan mata Pak Jokowi terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya tempat kuliahnya terletak di bagian pons. Nah, yang pertama di sini ada vaskularisasi circulus arteriosus Wilcii. Jadi, circulus Wilcii adalah suatu cincin anatomosis dari arteri yang dia tuh letaknya di dasar otak. Kemudian dia menghubungkan sistem karotis interna dan juga dengan sistem vertebrobasilar. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menjaga suplai darah ke otak tetap adekuat apabila terjadi penyumbatan pada salah satu pembuluh darah utama. Nah, circulus Wilcii ini dia dibentuk oleh beberapa arteri, yaitu yang pertama sepasang arteri cerebri anterior yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior, kemudian sepasang arteri carotis interna, sepasang arteri communicans posterior, dan juga sepasang arteri cerebri posterior. Nah, darah itu dia menuju otak melalui 2 sistem utama. Yang sistem pertama adalah sistem arteri karotis interna kanan dan juga kiri yang menyuplai sebagian besar bagian anterior otak, termasuk lobus frontal dan juga lobus parietal. Dari arteri karotis interna dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, sistem kedua yaitu ada sistem vertebrobasilaris. Arteri vertebralaris kanan dan juga kiri dia akan bergabung membentuk arteri basilaris. Arteri basilaris kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior yang menyuplai lobus occipital, batang otak, dan sebagian lobus temporal. Nah, pada gambar-gambar ini terdapat cabang-cabang penting, yaitu yang pertama arteri cerebralis superior, arteri cerebralis anterior inferior, arteri cerebralis posterior inferior yang berfungsi dia sebagai arteri yang menyuplai cerebrum dan juga batang otak. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai mesencephalon, pons, dan juga dari medulla oblongata. Yang pertama, mesencephalon sebenarnya udah dijelasin tadi. Maka kita lanjut ke nervus yang melewati dari pons. Jadi nervus yang melewati dari pons di sini tuh dia tuh ada nervus 5, nervus 6, nervus 7 dan juga nervus 8. Nah, di sini ada nervus cranial dan juga tempat keluarnya. Yang pertama itu nervus olfactorius atau dia disebut dengan nervus 1.
dia itu keluar di bulbus olfactorius. Terus nervus opticus, nervus 2 dia keluarnya di chiasma opticum. Nervus 3 di oculomotorus, dia keluarnya di fossa interpendicularis. Yang nervus thoracolarius dari nervus 4 dia keluarnya di cauda collicus inferius. Terus ada nervus trigeminus, dia keluarnya di brachium pontis. Nervus abducens ada di sulcus bulbopontinus. Terus nervus facialis dia keluar di angulus cerebellopontinus. Terus nervus vestibulosocialis itu dia keluar di angulus cerebellopontis. Terus ada nervus glossopharyngeus, nervus 9 dia sulcus posterioris. Nervus vagus, nervus axorius, dan juga nervus hypoglosssus itu dia sama, dia keluarnya dari medulla oblongata. Sedangkan tadi yang nervus 5, 6, 7, 8 dia keluarnya dari pons. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat salah kata dan belum banyak hal yang saya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.